bahas akhdhun nafsi bil hazm wa quwwatul azimah. Jadi ayo biasakan libatkan diri kita ini untuk punya semangat yang kuat, ya, kekuatan azimah, keinginan yang harus kita paksa, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menemui kita. Yang namanya kematian, kiamat yang akan terjadi pada masing-masing kita itu datangnya secara spontanitas. Baghtah. Kalau bahasa Allah Subhanahu wa taala, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum ayyatiyakumul adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Antaqula ya nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Atau taqul law anna li hadani lakuntu minal muttaqin. Ini semua omongan-omongan bagi orang yang suka menunda-nunda. Begitu datang teguran Allah yang begitu keras, mungkin, mohon maaf, saya berkali-kali menyampaikan jangan merasa aman dengan kondisi yang ada. Kadang-kadang kematian tidak menunggu kita ini harus sakit dulu. Tiba-tiba ada suasana atau fenomena alam yang tidak bersahabat dengan kita. Ada gempa bumi, ada angin puting beliung yang tidak memberikan toleransi sedikit pun kepada siapapun yang ada di dunia ini, atau virus, na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak ada semua itu. Tapi kalau orang tidak taswif, waktunya dimanfaatkan sedemikian rupa, tidak nganggur, ya, tidak membuang-buang waktu pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dia semangat beribadah kepada Allah, kapanpun dipanggil oleh Allah, kita siap. Maka berlakulah bahasa Nabi yang sangat indah kepada kita itu, mautul faj'ati rahatul lil mu'min. Mati mendadak itu adalah rehat, ya, sesuatu yang menyenangkan buat orang-orang beriman. Kenapa? Karena dia tidak merasakan dahsyatnya sakaratil maut. Kayak Ustadz Ismail Hania, ya Pak, yang menjadi isu dunia itu, dibom, ya, di tempat di mana dia menginap di Qum di Iran itu, dia tidak merasakan pahitnya sakaratil maut. Blek, langsung meninggal jamaah sekalian. Kenapa? Ada iman, ada hazm, ada kuwatul azimah. Kemana-mana dia melangkah, dari satu negara ke negara, melobi untuk menjaga kehormatan negerinya, untuk kemudian punya niat yang sangat kuat membebaskan Al-Aqsa. Hari-harinya hari-hari perjuangan, tidak nganggur jamaah sekalian. Mati mendadak, rahatul lil mu'min, rehat bagi orang beriman. Tapi na'udzubillah, kalau kita meninggalnya dalam kondisi santai, na'udzubillah, ya, menunda-nunda amal kebaikan tidak segera kita laksanakan, akhdhu asifin alal kafir. Itulah cabutan spontanitas yang Allah berikan kepada orang yang tidak beriman, sehingga dia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, ya, yang didoakan secara khusus oleh Rasulullah, alimhu bitta'wil faqihhu fiddin, ya Allah beri pemahaman pada anak ini tentang nilai-nilai agama, dan beri pula kemampuan untuk menganalisa, mentadabburi, mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu. Memang sahabat yang satu itu cerdas, penghafal Al-Quran. Dia itu di akhir hayatnya menangis, ya akhi, minta kepada Allah, ya Allah jangan matikan aku ini dalam kondisi futur, dalam kondisi tidak semangat dalam hidup ini. Dia ingin mati, Pak, dalam kondisi segar, waras, dalam kondisi maksimal beramal saleh. Kenapa? Kalau sakit tidak bisa maksimal. Minimal kalau orang sakit tidak bisa ke masjid, kan? Orang kalau sakit tidak bisa baca Quran dengan tenang. Orang kalau sakit tidak bisa tahajud. Ini berkali-kali saya menyampaikan. Orang kalau sakit
peluang-peluang amal saleh tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa silaturahim, tidak bisa bekerja. Merepotkan banyak orang jamaah sekalian. Nah dia ingin matinya dalam kondisi sadar, waras, semangat beramal. Biar jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya melanjutkan bab berikutnya. Bagaimana terapi supaya tidak taswif? Jangan lupa pula Pak, dawamud doa, terus menerus berdoa. Waddara'ah ilallah, tunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah. Kerdil kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bitaharruri minal ajzi wal kasal, dengan minta kepada Allah mudah-mudahan saya dijauhkan dari sifat malas, santai, ya, menunda-nunda waktu, taswif bab yang kita bahas ini. Memang kadang-kadang butuh Pak doa, termasuk yang berbicara ini jamaah sekalian. Ya manusia sebenarnya jamaah sekalian. Kadang-kadang ada memang Pak masa jenuh, ya masa jenuh, masa bosan jamaah sekalian. Kalau bahasa Nabi di kitab Futur yang beberapa tahun lalu kita bahas itu, ala inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Memang setiap amal ini ada masa-masa semangat Pak, masa-masa semangat. Mudah-mudahan kita semangat terus insyaallah. Wa likulli syirratin fatrah, tapi tidak bisa manusia semangat terus-menerus, mustahil. Akan ada masa namanya fatrah, masa jenuh, masa bosan. Ya. Itu manusiawi kata Rasulullah. Yang penting famangkanat fatratuhu ala sunnati, barang siapa masa fatrahnya, masa jenuhnya, masa capeknya, masa tidak semangatnya itu masih berada dalam sunnahku yang lain, maka ihtada, orang itu pasti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandai-pandailah Pak jenengan berinovasi dengan amal-amal saleh yang beragam seperti ini. Contoh. Tapi kalau yang wajib-wajib jangan jenuh Pak ya. Ya. Masalah subuh jenuh, manusiawi, enggak. Harus diperangi, harus dilawan jamaah sekalian. Itu haknya Allah jamaah sekalian. Ya. Apa contoh yang paling jelas? Tahajud Pak. Saya merasakan sekali bab seperti ini ma'asyarul muslimin. Ada masa-masa malas Pak. Padahal sudah berdoa sebelum tidur. Sudah wudhu jamaah sekalian. Minta pada Allah, bangun Pak, bawaannya malas, dipaksa itu tidak nyambung apa yang kita baca. Tidak nyambung, dipaksa tidak nyambung Pak. Ya udah jangan banyak-banyak, jangan berideal-ideal. Itu namanya kita masuk pada masa fatrah, masa di mana dipaksakan jadi kacau semuanya. Apa yang dibaca tidak karuan nanti jamaah. Kalian cukup ambil 2 rakaat, niatkan tahajud tapi bisa khusyuk, tutup dengan 1 witir. Tapi setelah itu jangan tidur Pak. Sibukkan dengan sunnah yang lain. Apa? Mungkin jenengan bersalawat kepada Rasulullah. Ini hari Jumat ya. Nikmati bersalawat pada Nabi. Tidak bisa juga beristighfar yang banyak. Jenuh juga masih. Mungkin Pak buka HP-nya jamaah sekalian. Ya. Tonton Pak yang namanya ceramah-ceramah, pengajian-pengajian. Yang penting dalam kondisi kita tidak menyelisihi aturan Allah, masih tetap di atas bingkai sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang repot, kemudian sudah bangun, antum sudah terbiasa tahajud, sehingga keistiqomahnya hilang jamaah sekalian. Terus apa jamaah sekalian? Dibawa tidur Pak. Tidak salat, tidak apa. Ini berarti kita tidak di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang di saat seperti itu dibutuhkan doa. Antum bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya tunjukkan bahwa antum butuh Allah. Libatkan diri kami ini ya Allah untuk terlibat dengan amal-amal saleh yang kau ridhai dalam hidup ini. Minta Pak, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa Allah sampai mengatakan pada kita, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Atau wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah qarib. Ujibu da'watad da'i. Antum bergantung pada Allah.
Ya, idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Bahkan doa yang sudah sering kita dengar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Masya Allah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijali. Aku berlindung kepadamu ya Allah minal ajz, ya, dari ketidakmampuan hidup ini jamaah sekalian. Wal kasal, apa kasal ini? Malas. Malas ini penyakit ya. Antum harus lawan ini, apalagi anak-anak mahasiswa ini ya. Ya, antum sudah berpisah dengan orang tua, terus datang ke sini bawaannya mau tidur, ya, apalagi subuh seperti ini. Ya, subuh itu harus ada paksa diri jamaah sekalian ya, paksa diri. Inilah waktu di mana Allah sampai bersumpah dengannya wal fajri. Ya, Quran yang kita baca tadi ini, inna Quran al fajri kana masyhuda, disaksikan. Barakat juga turun dari Allah. Paling tidak sering saya sampaikan antum mendapatkan cipratan doa barakahnya Rasulullah. Insya Allah saya yakin itu. Ini membuat kita semangat. Nah, imbangi Pak dengan doa-doa terbaik. Minta pada Allah, ya Allah, selesaikan semua urusan kami. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kegundahan, kegelisahan, galau, mudah-mudahan dijauhkan semua. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ketidakmampuan melaksanakan satu masalah, ajz Pak. Ya, terus apa? Wal kasal, malas. Ya, ini penyakit bab yang kita bahas, perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saya jadi teringat ya dulu Syekh Abdullah Azzam itu. Yang juga meninggal di bom juga, Pak. Di Afghanistan kalau beliau ini. Beliau ini orang mana? Orang Suriah yang luar biasa, bisa mempersatukan kekuatan mujahidin di Afghanistan itu sampai bisa akur. Beliau menjadi penyemangat pada mereka-mereka semua. Dan di situ ada 7 fraksi, Pak, ya. 7 faksi yang luar biasa, masing-masing megang senjata untuk menghadapi musuh yang sama, yaitu rezim Kabul yang ditopang oleh Rusia pada waktu itu, ya, Uni Soviet. Subhanallah, itu para mujahidin, Pak, kalau udah megang senjata di atas gunung, kalau ketemu dengan musuh enak, Pak. Itu semangatnya luar biasa. Dan itu yang mereka cari, apa? Mereka harapkan, emma kita membunuh, emma kita dibunuh. Kalau membunuh, kita membunuh musuh-musuh agama, musuh-musuh negara. Kalau kita terbunuh, syahid. Jelas jamaah sekalian. Itu yang mereka harapkan. Tapi kadang-kadang musuh tidak muncul, Pak. Sehari nggak ada musuh sekeliling. 2 hari tidak ada. Sepekan tidak ada. Waduh, bayangkan ya, di gunung aja. Mereka kadang berdua dengan temannya, kadang sendiri-sendiri. Ya. Capek, jenuh, bosan. Ya. Nah, apa penyemangatnya? 2 kata dia, kata mereka itu. Ta'amuluna ma'al Qur'an. Keakraban kami, kebiasaan kami berinteraksi dengan Al-Quran. Itu membuat kami semangat, kata dia. Yang kedua, tidak ada lain, doa. Kalau udah jenuh kayak gitu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qadrijah. Semangat lagi, Pak. Hanya kita memperbaharui wudu, salat sunnah mutlak. Ada saja yang dilaksanakan jamaah sekalian. Pokoknya tidak pingin waktu ini terbuang percuma. Ya, apalagi mohon maaf, umur-umur kita ini Bapak ya. Umur-umur yang sudah kepala 5, kepala 6. Paksa diri. Jangan dibuat banyak tidur, Pak. Maksimal kita tidur itu 6 jam. 6 paling lebih-lebih sedikit 7 jam. Itu sudah bagus jamaah sekalian. Ya, tapi kalau enggak, apalagi tua, sepertinya kita dibuat pensiun, kemudian enggak ada pekerjaan, nganggur, cari aktivitas, Pak. Silaturahim, kepengajian seperti ini, ya. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan di rumah, bahagiakan istri, bahagiakan anak, silaturahim pada anak, pada mantu. Pokoknya sibukkan diri kita pada sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak, habis waktu kita ini, ma'asyar muslimin. Akhirnya semakin tua,
bukan semakin dekat dengan Allah. Semakin tua bingung Pak, semakin tua linglung, semakin tua akhirnya pikun karena banyak mikir pada sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Justru kita pingin tuanya kita ini semakin banyak bisa memproduk amal-amal saleh, rajin ke masjid, ya. Jumat seperti ini jam 11 sudah di masjid dengan pakaian terbaiknya, dia baca Al-Kahfinya, dia bersalawat kepada Nabi, dia berdoa dengan doa terbaiknya. Semangat lagi Pak, pulang ke rumah Masya Allah, habis kita makan siang sejenak, kita qailula, sebelum asar kita sudah bangun, terus begitu. Jadi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita terasa manfaatnya. Nah saudara, mungkin dikatakan pula dalam kitab ini, poin yang keempat yang perlu kita renungi pula, an ta'khudhal buyut nafsaha bil hazmi wal hazam hatta la tufsad an nashi'a min al-awlad wa al-awlad min janibin akhar ay yashubbu ala ta'allumi wa ta'lim al-kitab was sunnah wa ayat wa ay wa ayazinu kulla tasarrufatihi bihima fama wafaqahum fa huwal haqqu wa alaihim ittiba'ihi wa ma khalafahum fa huwal batil wa alaihim ijtinabihi. Biasakan Pak ya, akhi di rumah kita ini tidak apa-apa ya akhil karim, antum tunjukkan contoh buat bapak khususnya kalau punya anak Pak, sampean jangan memberikan contoh yang tidak baik buat mereka. Waktu-waktu sampean saatnya bekerja tidak segera berangkat bekerja. Ini besok hari Sabtu ya, weekend Pak. Ayo tunjukkan weekend yang produktif ma'asyal muslimin. Weekend tidak kemudian nganggur betul-betulan. Karena tanpa kita sadari nganggurnya jenengan di rumah, tidak ada sesuatu yang dikerjakan, terus main HP terus jamaah sekalian. Itu dilihat Pak oleh anak kita. Dilihat pula oleh cucu kita. Kerjaan, figur yang harusnya menjadi contoh teladan bagi generasi di bawahnya adalah teladan kurang sehat jamaah sekalian. Habis main HP nonton televisi. Duduk-duduk santai, terbuang waktu pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Setelah itu tidur Pak. Tidak jelas apa yang dikerjakan. Libatkan diri kita Pak. Buka Al-Quran. Baca buku-buku yang bermanfaat. Biar jadi contoh buat anak-anak kita semua jamaah sekalian. Sebab rata-rata banyak anak-anak kita sekarang Pak tidak kreatif karena melihat contoh orang tuanya. Itu kalau tiap hari bangunnya jam 9. Itu pun tidak langsung keluar Pak. Nanti menjelang zuhur baru keluar. Pulang ke rumah sebelum asar. Itu pun juga nganggur. Yang dibuka televisi. Kalau yang main laptop, main game. Nge-game biar di hadapan anaknya. Bayangkan jamaah sekalian. Main game di hadapan anak. Ini contoh yang sangat tidak sehat ma'asyar muslimin. Waktunya terbuang habis pada sesuatu yang tidak ada nilai dan makna dalam kehidupannya. Nah saudara, jadilah figur Pak yang baik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Ya, nganggurnya kita nganggur zikir Pak. Ya, diamnya kita Pak, diam penuh dengan amal-amal yang menjadi contoh baik bagi anak-anak kita. Diamnya jiddiku, diamnya kakekku, diamnya abiku, ayahku, baca buku. Masya Allah. Gak pernah diam, bergerak terus memperbaiki ini. Pokoknya jadi contoh yang baik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita. Saudara, kita tentu satu lagi yang ingin saya sampaikan, al-insilah min suhbatil kusala wal musawwifin. Ayo sampean harus jauhi sahabat-sahabat yang malas, ya. Sahabat-sahabat yang hobinya ngajak nganggur, ngajak cangkruan, ya. Nah, kalau udah kayak gitu Pak, dengan suara azan, sebentar dulu. Nah, azan masih ada waktu, jeda antara qomat azan dan qomat 10 menit. Makan dulu. Akhirnya makan Pak, sampai qomat pun masih lanjut terus jemaah sekalian. Ini kenapa? Karena pengaruh pertemanan seperti itu. Sering saya sampaikan, almar'u ala dini khalili, seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia bersahabat. Bersahabat dengan orang pengangguran, nganggur kita Pak. Bersahabat dengan orang yang suka nyangkruk kita Pak. Baduan kita ini jamaah sekalian. Tapi kalau bersahabat dengan orang yang semangat, hari-harinya adalah hari-hari yang produktif, hari-hari yang senang beramal saleh. Kayak tadi malam Pak ya. Saya ada tamu dari Kendari jamaah sekalian dan 6 orang yang mau buka sekolah ma'had, sekolah di Jakarta jamaah sekalian. Senangnya anak-anak muda jamaah kan punya ide yang luar biasa.
Saya ingin mencontoh apa yang Ustaz perbuat di sini. Tafadhal, kita ngobrol sampai tidak terasa 10:30 masyaallah muslimin. Dari mulai jam 8:30, 2 jam kita ngobrol-ngobrol. Obrolan yang penuh manfaat. Diskusi-diskusi yang kita saling mengisi satu sama lain. Saya sampai menawarkan apa yang bisa antum dapatkan di sini, mau keep pastor silahkan. Saya juga perlu belajar dengan pengalaman antum di sana. Apa yang bisa, ayo kita saling mengisi jamaah sekalian. Nah bab-bab seperti ini, ayo. Terutama yang muda-muda ya. Yang muda-muda, tidak boleh nganggur. Tidak boleh nganggur, tidak boleh santai. Ini masa muda kalau sudah lewat, ya lihat syabab ya'udu yauman. Tak bisa lagi Pak. Sekarang ini omongan saya sekarang. Alangkah indahnya kalau masa muda itu bisa balik lagi dalam kehidupan saya Pak. Tak bisa lagi. Dulu kita masih muda ya Mas. Kalian bisa camping setahun minimal 2 kali. Naik gunung tadabbur alam di situ. Tak bisa lagi sekarang Pak. Tak bisa lagi. Dulu kalau ke Jakarta Pak. Naik bus bisa, naik kereta bisa. Dan diskusi di kereta itu kita berhadapan. Sekarang tak bisa lagi. Naik pesawat pun juga udah kaku semua ma'asyiral muslimin. Mumpung masih muda ini, ayo jangan ada peluang-peluang nganggur dalam kehidupan kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumat Pak ya. Ayo tunjukkan keseriusan kita. Sayyidul Ayyam Al-Kahfi harus saya baca. Salawat minimal 100 kali kepada Rasulullah. Berinfak, datang ke masjid di awal waktu. Pokoknya hal yang terbaik kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Pak, berdoa dengan doa terbaik di hari ini. Semua doa-doa jenengan akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salahas sa'at wal baraka fil awqat birahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al istiqamata was sabata fil amri wal azimata ala rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqah wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam. Wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta allamul ghuyub ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.